Nabi Muhammad ketika mau Isra Mi'raj, mau bertemu dengan Allah Ta'ala, diajak keliling oleh malaikat Jibril. Diajak keliling, masuk surga, kemudian masuk neraka. Ketika di dalam neraka, Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, Sifli an-nara, Jibril, coba terangkan kepadaku, ini neraka ada berapa lapis dan siapa aja penghuninya? Diterangkan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini neraka ada 7 lapis ke bawah. Sing paling ningsor iku telengin rokok nih. Itu namanya neraka sakor. Diterangkan detail sama malaikat Jibril sampai ke-6, lapisan ke-6 di malaikat Jibril. Ditagih sama Nabi Muhammad. Wahai Jibril, kamu tadi mengatakan ini ada 7 lapis. Anda masih menerangkan 6 kari siji. Sing paling dhuwur niku jeneng nerokoe napa? Sapa wae penghunine? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang barakah, yaitu malam Jumat, di tempat yang penuh barakah, yang di situ disebutkan nama Nabi Muhammad. Kita berharap mudah-mudahan Nabi Muhammad bangga dengan kita. Mudah-mudahan tempat yang disebutkan nama Nabi Muhammad menjadi tempat yang penuh barakah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita membahas tentang fadilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak. Di antaranya malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, qad ji'tuka bi bisyaratin lam ati biha ahadan qablak. Wa hiya anna Allah yaqulu lak man shalla 'alaika min ummatika thalatha marrat ghafarahu Allah lah. In kana qa'iman qabla an yaq'ud wa in kana qa'idan qabla ayyakum fa inda kharra sajidan syukran lillah. Malaikat Jibril itu Pak, Bu, pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, wahai kekasih Allah, saat ini aku diperintah oleh Allah Ta'ala datang kepadamu dengan membawa kabar gembira, yang mana kabar gembira ini tidak pernah aku bawa kepada Nabi selain engkau. Allah titip salam kepada umatmu. Allah kirim salam kepada umatmu. Siapa orang daripada umatmu bersolawat kepada kamu dalam keadaan rindu kepada kamu, bersolawat 3 kali kepada kamu wahai Muhammad, Allah janji akan mengampuni dosanya. Apabila umatmu bersolawat kepada kamu dalam keadaan berdiri, 3 kali bersolawat kepada kamu dalam keadaan berdiri, Allah janji akan mengampuni dosanya sebelum dia duduk. Apabila umatmu bersolawat kepada kamu 3 kali dalam keadaan duduk, Allah janji akan mengampuni dosanya sebelum dia berdiri. Alhamdulillah Pak, Bu, kita semua di malam Jumat, malam penuh barakah, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala mulai tadi duduk solawatan, berdiri solawatan, duduk lagi tetap kita solawatan kepada Nabi Muhammad. Insya Allah berkat kita solawat kepada Nabi Muhammad SAW, bubar dari majelis ini, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Imam Suyuti, beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Wasail fi Syarhil Masail, ma min baitin
au mahallin au masjidin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ahla dzalikal makan wa ammahumullah birrahmati warridwan. Beliau mengatakan, Imam Suyuti mengatakan, tidak ada satu tempat di muka bumi ini, baik itu rumah, masjid, musola atau apapun namanya, yang di situ disebutkan nama Nabi Muhammad, yang di dalamnya dibacakan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Illa haffatil malaikatu ahla dzalikal makan. Para malaikat tuh Pak, Bu, kalau ada sekelompok orang daripada umat Nabi Muhammad menghaturkan kepada Nabi Muhammad sholawat, apa kata beliau? Para malaikat ikut serta hadir bersama masyarakat yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya para malaikat, kalau sudah nama kekasih Allah disebutkan, Allah akan mencurahkan rahmat dan ridhonya. Nah, dari fatwa kalam Imam Suyuti kita harus paham Pak, Bu. Ketika kita menghadiri acara yang di situ disebutkan nama Nabi Muhammad, yang di situ disebutkan kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga adab. Kenapa? Karena para malaikat ikut serta beserta kita. Jogon adab ambil Nabi Muhammad. Jaga adab. Bagaimana cara kita menjaga adab kepada Nabi Muhammad? Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, jawab sholawat. Ojo sampai jenengan teko acara maulidan disebut nama Nabi Muhammad, Anda tidak menghaturkan sholawat. Bahaya, banyak ancaman. Para malaikat melaknat umatnya yang mendengarkan nama Nabi Muhammad tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahaya Pak, Bu. Lebih-lebih na'udzubillah min dzalik. Katanya umat Nabi Muhammad cinta kepada Nabi Muhammad, disebut nama Nabi Muhammad rokokan. Loh, jenengan ini umat model apa? Kalau sudah umatnya tidak bisa menghormati nama Nabi Muhammad, kalau sudah umatnya tidak bisa menghargai Nabi Muhammad, tidak mengagungkan Nabi Muhammad, terus apa maneng Pak? Umatnya sendiri menghinakan Nabi Muhammad, umatnya sendiri tidak menghargai Nabi Muhammad. Kalau ada orang kafir menggambar karikatur Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, ojo heran lah umat dewe kurang ajar kok. Karena itu hati-hati nggih, hati-hati. Acara seperti ini, acara yang disebutkan nama Nabi Muhammad, ini acara sakral. Kalau sudah disebutkan nama Nabi Muhammad, langsung sambut sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda mendengarkan nama Nabi Muhammad, kemudian Anda tidak menghaturkan sholawat, ancamannya besar. Diriwayatkan di dalam kitab Az-Zawajir Anil Kabair, Hababah Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, ketika jahit, ketika jahit, rumah Nabi Muhammad gelap. Rumah Nabi Muhammad ini gak lembu cempluk. Rumah Nabi Muhammad tidak seperti rumah kita. Alasnya itu tanah rumah Nabi Muhammad. Malam hari Hababah Aisyah menjahit pakaian di tempat yang gelap, kemudian di malam hari jarum yang kecil itu jatuh daripada genggaman jarinya Hababah Aisyah. Lukur Pak, dom sing cilik lukur. Kemudian Hababah Aisyah mencari jarum yang kecil di tempat yang gelap, soro. Kesulitan itu Hababah Aisyah. Subhanallah. Ketika kesulitan di dalam mencari jarum yang kecil di tempat yang gelap, muncul Nabi Muhammad SAW. Tahukah Anda Pak, tempat yang gelap, berkat pancaran nur daripada wajah Nabi Muhammad, itu langsung terang benerang itu tempat. Langsung Pak, Hababah Aisyah begitu mudah mengambil jarum yang kecil. Diambil itu jarum sambil mengatakan, ma'adwa wajhak ya Rasulullah. Alangkah bersinarnya wajahmu wahai Rasul. Alangkah indahnya wajahmu wahai Rasul. Apa jawab Nabi Muhammad? Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, memang benar wajahku bersinar wahai Aisyah, tapi celaka bagi umatku yang tidak bisa memandang wajahku nanti di akhirat. Heran Hababah Aisyah, wahai Rasul, wajah begitu indah, wajah begitu bersinar, ada di antara umatmu yang tidak bisa memandang.
al-bakhil. Kata Nabi Muhammad, ada wahai Aisyah, orang daripada umatku tidak bisa memandang wajahku di hari kiamat, yaitu al-bakhil. Orang yang kekir, wong sing medit teko umatin Nabi Muhammad. Kemudian Habibah Aisyah bengong. Ini yang Anda maksud apa wahai Rasul? Apakah bakhil kekir daripada sedekah? Kaya tidak mengeluarkan zakat? Kaya tidak membantu tetangga yang melarat? Apakah itu yang tidak bisa memandang wajahmu? Dijawab oleh Nabi Muhammad, man dzukira rasmi falam yusalli alayya. Umatku yang tidak bisa memandangku nanti di hari kiamat, yaitu umatku yang mendengar namaku disebut tapi dia tidak beradab kepadaku. Namaku disebut, dia mendengar namaku disebut tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati Pak, hati-hati. Nabi Muhammad itu cinta kepada umatnya. Nabi Muhammad kepingin seluruh umatnya masuk surga dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan catatan, jenengan harus adab dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda sudah beradab kepada Nabi Muhammad, Anda bakal masuk surga dengan Nabi Muhammad SAW. Tuh lihat cerita di dalam kitab Hilyatul Aulia. Di dalam kitab Hilyatul Aulia diceritakan, dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, umat beliau yaitu umat Bani Israel. Di antara umat Nabi Musa itu ada preman 200 tahun bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Segala macam maksiat dilakukan. 200 tahun maksiat nang Gusti Allah. Jenengan bayang no yo apa dosane niki. Berapa besar itu dosa. Ini masyarakat gregeten, kompak ndongakno ben cepet mati. Subhanallah, meninggal dunia. Ini preman yang sudah 200 tahun bermaksiat kepada Allah Ta'ala meninggal dunia. Syukuran itu masyarakat. Tahukah Anda? Ini jenazah preman, tidak ada satupun daripada masyarakat yang mau mengurus jenazahnya. Sampai-sampai mereka kompak, narik kakinya, dikeluarkan dari rumah, dilempar ke tong sampah. Sambil mengatakan, ini jenazah tidak layak untuk diurus. Ini jenazah sudah kurang ajar kepada Tuhan kita. Dibuang ke tong sampah. Tahukah Anda Pak, Bu? Langsung malaikat Jibril diperintah oleh Allah Ta'ala turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, ghassilhu wa salli alaih. Musa, saat ini aku diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memberi informasi, memberi kabar bahwasanya hari ini ada di antara umatmu yang meninggal dunia, tolong urusi jenazahnya. Jenengan bayang nong nggih, niki kongkonane Gusti Allah nih. Ini perintah Allah Ta'ala. Yang diperintah Nabi Musa alaihissalam, keluar Nabi Musa. Ini umat istimewa. Nabi Musa diperintah untuk mengurus jenazahnya, keluar Nabi Musa mencari umatnya yang meninggal dunia. Tanya kepada Bani Israel, wahai umatku, adakah hari ini orang yang soleh meninggal dunia? Bingung Pak. Orang Bani Israel kebingungan. Wahai Musa, apakah pertanyaan Anda tidak salah? Hari ini tidak ada orang soleh meninggal dunia. Yang meninggal preman. Itu aja hari ini yang meninggal. Terus mana jenazahnya? Tak buang nang tong sampah. Dibuang Pak. Lalu Nabi Musa bingung. Ini perintah Allah. Kemudian Bani Israel bersaksi bahwasanya yang meninggal preman. Lapor Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini umatmu, ini umatku ya Allah. Bani Israel bersaksi, hari ini tidak ada umatku yang meninggal dunia daripada orang soleh. Yang ada preman, 200 tahun bermaksiat kepadamu ya Allah. Ditegur oleh Allah Ta'ala, wahai Musa, laksanakan perintahku wahai Musa. Urusi jenazahnya wahai Musa. Aku Tuhan, aku tahu dengan perilaku daripada hamba-hambaku. Memang benar, di antara umatmu saat ini yang meninggal dunia itu adalah preman. 200 tahun bermaksiat kepadamu. Cuma aku sudah hapus dosa-dosanya wahai Musa. Bingung Nabi Musa. Ya Allah, 200 tahun engkau lebur dosa-dosanya ya Allah. Berkat apa wahai Allah? Musa, itu orang sudah 200 tahun bermaksiat kepadaku, aku lebur gara-gara ada satu amalan yang aku terima. Amalan apa ya Allah? Aku kepingin tahu.
Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, itu preman suatu saat buka-buka kitab Taurat, kitab suci Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika dibuka-buka kitab Taurat, di situ disebutkan Muhammad Rasulullah. Nangis Pak, nangis, rindu, kepingin ketemu Nabi Muhammad SAW. Dicium itu nama, kemudian ditempelkan kedua matanya sambil rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat dia mengagungkan nama kekasihku Muhammad Rasulullah, berkat dia hormat kepada kekasihku Muhammad Rasulullah, 200 tahun aku ampuni dosanya wahai Musa. Allahumma sholli ala Muhammad. Anda coba bayangkan, ini bukan umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Muhammad, cuma gara-gara rindu dengan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, mengagungkan nama Nabi Muhammad, menghormati Nabi Muhammad, diampuni dosanya Pak. Kita umat Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, bentahun maulidan, bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tinggal siji tok Pak, kulon jenengan tinggal satu aja, hormati Nabi Muhammad, agungkan nama Nabi Muhammad, bakal Anda dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Anda bakal dihapus dosanya oleh Allah Ta'ala berkat Anda mengagungkan nama Nabi Muhammad SAW. Karena itu Pak, Bu, ini acara sakral. Ini acara bukan asal-asal kumpul. Di sini malaikat hadir. Karena itu jaga adab dengan Nabi Muhammad. Kemudian kita nih Pak, Bu, hidup di atas dunia penuh masalah. Anda punya masalah, saya punya masalah. Nah, ini tempatnya untuk tawasulan kepada Allah Ta'ala, untuk menjadikan wasilah kita menuju kepada Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita doa ketika hadir acara maulidan, dungo ya Allah, aku punya anak ya Allah, insya Allah berkat aku sholawatan kepada kekasih Muhammad Rasulullah, aku dungo ya Allah, dadekno anakku soleh soleha. Dungo Pak. Jangan asal duduk kemudian turu lebih-lebih rokokan. Hati-hati jenengan, hati-hati. Anda bakal celaka dunia akhirat kalau Anda kurang adab dengan Nabi Muhammad SAW. Banyak contoh-contoh daripada orang yang kurang ajar dengan Nabi Muhammad SAW, meninggalnya tidak baik, meninggalnya su'ul khotimah, bahkan tidak sedikit yang meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Bahaya. Ini makhluk bukan manusia biasa. Ini makhluk kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makhluk istimewa. Tidak ada sejarah kelahiran manusia yang diagungkan kecuali Nabi Muhammad SAW. Hebat Nabi kulon jenengan Pak nggih. Nabi kita nih Pak, Nabi istimewa. Nabi Adam itu sampai cemburu kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Sa'adatud Darain diceritakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, kemudian dimasukkan rohnya Nabi Adam, dan mata Nabi Adam ngelihat ke atas. Ketika Nabi Adam ngelihat ke atas, ternyata arsy-nya Allah dikelilingi Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Heran Nabi Adam, hal ahadun akramu alaika minni, wahai Allah, apakah ada makhluk yang lebih mulia daripada aku? Apakah ada makhluk yang lebih engkau cintai daripada aku? Cemburu Nabi Adam. Heran Nabi Adam, kok ada tulisan Muhammad Rasulullah, siapa ini? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, hada ismu nabiyyin min waladik akramu ilayya minka. Adam, ada makhluk yang lebih aku cintai, makhluk yang lebih mulia daripada kamu. Ini namanya Muhammad Rasulullah. Ini adalah turunanmu wahai Adam. Ini makhluk bakal muncul akhir zaman, dan ini makhluk adalah kekasihku lebih mulia daripada kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Cemburu Pak Nabi Adam. Nabi Adam kalah istimewa dengan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa nih, Nabi Musa ulul azmi Pak. Kalau ada nabi, nggih, jenderal-jenderal nabi niku namanya ulul azmi. Ini pilihan-pilihan Allah Ta'ala, para rasul pilihan Allah Ta'ala. Dan pemimpin ulul azmi
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa cemburu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Saking banyak keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa, umat Nabi Musa alaihissalam, kalau kena najis, nggih, pakaiannya kena najis tidak bisa dibersihkan, harus dipotong. Kalau umat Nabi Musa melakukan dosa besar, kepingin tobat dan kepingin diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala, harus naik ke atas gunung, anjlok ningsor, Pak, melemparkan tubuhnya ke bawah sampai mati, baru diterima tobatnya. Loh, coba Anda bayangkan, saking rahmati Gusti Allah teng umat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad SAW, najis yang menempel di dalam pakaian kita bisa kita sucikan, tidak usah potong-potongan, Pak. Kita makhluk yang penuh dosa, selalu bermaksiat kepada Allah Ta'ala, walaupun numpuk-numpuk dosa, kalau Anda taubatan nasuha, apa kata Nabi Muhammad? At-taib minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang tobat daripada kemaksiatan, orang yang tobat daripada dosa, itu lembaran baru kata Nabi Muhammad. Tidak ada dosa sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat siapa ini? Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat dulu maksiat langsung diadab. Kulon jenengan isuk bengi maksiat ndak kena adab blas. Kenapa? Sik ndelok Nabi Muhammad, Pak. Allah rahmat kepada kita karena kita umatnya Nabi Muhammad. Karena itu ojo larani atin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini faham, Pak, Bu, dengan amal-amal kita. Diriwayatkan tiap Kemis niki, tiap hari Kemis niki, seluruh amalan daripada umat Nabi Muhammad dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau aku mendapatkan amal-amal daripada umatku baik-baik, aku bersyukur kepada Allah. Kalau aku mendapatkan amalku kok banyak yang maksiat kepada Allah, aku mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad rahmat kepada umatnya. Nabi Muhammad kepingin kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, sebagai penutup, saya akan ceritakan bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita. Di dalam kitab Daqaiqul Ahbar, Imam Suyuti menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad ketika mau Isra Mi'raj, mau bertemu dengan Allah Ta'ala, diajak keliling oleh malaikat Jibril. Diajak keliling, masuk surga, kemudian masuk neraka. Ketika di dalam neraka, Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, Sifli an-nara, Jibril, coba terangkan kepadaku, ini neraka ada berapa lapis dan siapa aja penghuninya? Diterangkan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini neraka ada 7 lapis ke bawah. Sing paling ningsor iku telengin rokok nih. Itu namanya neraka sakor. Para ulama mengatakan genine warnane ireng, Pak. Kalau di dunia warna api merah, kuning, biru nggih. Paling panas biru, baja tembus. Tapi di neraka iku warna genine warna ireng, Pak. Mboten enten di dunia niki. Ini khusus bagi orang yang masuk neraka sakor. Penghuninya Fir'aun, Namrud, orang-orang munafik, CS semua masuk situ sudah. Nggih. Niki sakor niki. Diterangkan detail sama malaikat Jibril sampai ke-6, lapisan ke-6 di malaikat Jibril. Ditagih sama Nabi Muhammad. Wahai Jibril, kamu tadi mengatakan ini ada 7 lapis. Anda masih menerangkan 6 kari siji. Sing paling dhuwur niku jeneng nerokoe nopo, sapa wae penghunine. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah kamu sanggup mendengarkan siapa penghuni daripada neraka tersebut? Siap wahai Jibril, siap. Itu neraka paling atas, nama nerakanya adalah Jahannam. Itu adalah VVIP-nya neraka. Azab yang paling ringan nanti di neraka yaitu neraka Jahannam. Para ulama menerangkan azab yang disediakan oleh Allah Ta'ala di dalam neraka Jahannam, Allah sediakan sendal teko neraka. Allah sediakan sendal dari api, kongon gawe. Ketika kaki kanan masuk ndase meledos. Iki paling enteng niki. Iki VVIP ini neraka niki. Kemudian Nabi Muhammad tanya, siapa yang masuk neraka tersebut wahai Jibril? Umatmu yang meninggal dunia
dalam keadaan membawa dosa dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda Pak, Bu, ketika Nabi Muhammad mendengarkan bahwasanya ada umatnya yang masuk neraka, semaput Nabi Muhammad. Tidak sanggup Nabi Muhammad mendengarkan bahwasanya ada umatnya yang masuk neraka. Tidak sanggup Nabi Muhammad. Pingsan Nabi Muhammad. Ketika siuman, sadar Nabi Muhammad, saya tidak percaya Nabi Muhammad. Tanglet malin nang malaikat Jibril, tanya kembali, ayat khulun nar ahadun min ummati. Jibril, informasi jenengan ini benar dah. Apakah ada di antara umatku yang masuk neraka? Tidak percaya Nabi Muhammad, Pak. Kenapa? Ini umat Nabi Muhammad ummatun marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tapi ada di antara umat Nabi Muhammad yang masuk neraka. Tapi Nabi Muhammad tidak lego. Ojo sampai umatku mlebu neraka. Coba Anda bayangkan. 1400 tahun yang lalu, Pak. Kulon jenengan durung dilahir nombek wong tua. Iku Nabi Muhammad wis mikirno kulon jenengan. Ojo sampai umatku mlebu neraka. Nabi Muhammad sudah memikirkan kita sampai akhirat. Lu terus, jenengan tahu mikirno hati Nabi Muhammad. Anda pernah memikirkan hati Nabi Muhammad? Kemudian Anda diajak sholawatan kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Diajak sholawatan rokokan. Tidak pernah memikirkan hati Nabi Muhammad. Kepingin lebu surga Nabi Muhammad. Tekon dinjenengan. Katanya cinta sama Nabi Muhammad. Rindu ketemu Nabi Muhammad. Diajak sholawatan kurang ajar. Diajak sholawatan tidak punya adab. Hati-hati. Ini Nabi Muhammad ini bukan orang sembarangan. Ini makhluk istimewa. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berharap, kita berharap mudah-mudahan berkat kita sholawat kepada Nabi Muhammad, berkat hari yang mulia, kita semua dijadikan orang yang mengagungkan nama Nabi Muhammad. Kita beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Nabi Muhammad ridho kepada kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad cinta kepada kita. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semua berkat salawat kepada Nabi Muhammad semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak soleh solehah. Kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah. Kalaupun di akhir umur mudah-mudahan husnul khatimah, kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.